kepala sekolah sejauh ini sudah sampai mana Pak penanganan dari pihak universitas sendiri Pak? Para kepala sekolah sudah kami panggil. Ada yang dari Bandar Lampung, ada yang di luar Bandar Lampung tapi masih dalam Provinsi Lampung, dan juga di luar Provinsi Lampung. Nah, memang kita sesuaikan dengan jadwalnya, artinya yang di luar Provinsi Lampung mereka dilakukan klarifikasi pada hari Senin. Nah, sementara yang Bandar Lampung itu hari Jumat kemarin, seperti itu. Nah, memang ada beberapa indikasi markup ini begitu, dan ini kita investigasi apakah ini merupakan kealpaan dari operator, sehingga nanti harapan kita sih itu bisa dibina oleh para kepala sekolah begitu, atau memang ada hal yang lain. Nah, yang tindakan ini perlu investigasi lebih lanjut seperti itu. Makanya hari ini kita finalisasi dan mudah-mudahan sore sudah clear begitu. Ada berapa sekolah Pak? Ada 65 sekolah secara keseluruhan. Nah Pak, dari pihak universitas sendiri ketika memang menemukan untuk sanksi terberat yang akan diberikan apa Pak, dari untuk ke sekolah maupun ke yang bersangkutan? Sanksinya bermacam-macam ya. Kalau hanya yang perubahan KKM itu mungkin hanya keteladoran atau kealpaan dari operator, itu teguran kepada para sekolah sehingga operatornya supaya lebih disiplin di dalam masukkan data. Tapi kalau misalnya ada markup itu memang terjadi, walaupun ini keteledoran operator, itu tetap yang bersangkutan tidak bisa diterima, karena sebenarnya nilai yang dimarkup itu menjadi acuan ketika mereka diterima sebagai calon mahasiswa di Universitas Lampung begitu. Nah, yang ketiga, kalau memang ada sudah berulang kali begitu, apalagi memang bentuk kecurangan ini ada kesengajaan, maka ini yang bisa kami laporkan kepada pusat, sehingga kemungkinan besar akan di blacklist untuk tahun berikutnya. Nah Pak, ini kan dugaan-dugaan seperti ini di setiap tahun penerimaan pasti ditemukan. Masih ke pembinaan ya, kalau pidana kan urusannya mungkin ke aparat hukum ya begitu. Ini kan masih dalam bentuk pembinaan begitu, sehingga tidak sampai ke arah sana. Paling tidak ini adalah pembelajaran bagi siswa sendiri dan sekolah begitu ya. Dan saya pikir sanksi untuk siswa juga sudah berat ketika mereka sudah diterima tiba-tiba menjadi gagal diterima begitu. Tapi mereka juga menjadi pembelajaran bagi mereka begitu. Kan sebenarnya siswa itu diberikan waktu untuk melakukan proses verifikasi terhadap nilai yang sudah diunggah oleh kepala sekolah melalui operator gitu. Nah, sementara kalau misalkan sudah dilakukan pemeriksaan itu ada masa tenggangnya nggak Pak? Ada berapa jangka, berapa tahun atau selamanya atau seperti apa gitu? Pemulihannya sendiri? Tentu saja tidak selamanya, karena ini kan ada rasa ketidakadilan juga. Mungkin yang lah paling tidak pilih 1 atau 2 tahun begitu, sehingga akhirnya mereka mengalami pembinaan yang baik dengan kasus-kasus seperti ini. 2 tahun Pak ya maksimal Pak? Ya nanti bisa ada SOP-nya kalau dulu sampai 3 tahun begitu, tapi kan tergantung case by case lah kira-kira. Disesuaikan dengan permasalahan yang betul ya, betul. Tinggal nunggu datanya sengaja nggak sengaja yang bersangkutan tetap nggak diterima ya? Ya kan begini, harusnya nilai itu kan jadi acuan. Harusnya biasanya di bawahnya bisa diterima, gara-gara dia kan jadi nggak terima kan begitu kan. Nah, nggak adil kan. Nanti kalau tetap diterima jadi modus dia gitu. Jadi nggak apa-apa lah, nanti paling ditegur tapi diterima kan gitu. Ini kan takutnya